Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika dengan materi persamaan kuadrat. Bersama saya Janaina. Pada persamaan kuadrat berikut kita akan membahas materinya. Yang pertama atau A di sini adalah pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat, kemudian menentukan akar persamaan kuadrat, dilanjutkan dengan penerapan persamaan kuadrat dalam masalah sehari-hari. Untuk pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat, kita akan mempelajari di sini adalah bentuk umum persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat, dan banyaknya akar persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat dituliskan dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a, b, dan c bilangan real dan a tidak sama dengan 0. X disebut dengan variabel, di mana a disebut koefisien dari x kuadrat, B disebut dengan koefisien dari X, dan C disebut dengan konstanta. Contohnya, silahkan diperhatikan beberapa persamaan berikut. Ini ada 4 persamaan di sini. Yang pertama yang A, X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 sama dengan 0. Di mana di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1. Ini lengkap, dia lengkap memiliki A, memiliki B, memiliki C. Jadi dia adalah bentuk persamaan kuadrat yang lengkap ya. Lengkap, kenapa dikatakan lengkap? Dia punya A, punya B, dan juga punya C. Dia bentuk lengkap seperti AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi dia sesuai dengan bentuk umumnya ya, dia lengkap di sini. Jadi yang A ini lengkap dia. Untuk yang B, ini 2T kuadrat ditambah T sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, C-nya yang 0. Jadi dia hanya terdiri sampai di AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Tidak lengkap ya, karena nilai C-nya 0. Yang C di sini M kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 3. Di sini hanya kalau bentuk umumnya dia hanya tertulis dengan AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. B-nya tidak ada, B-nya 0. Yang D ini N kuadrat sama dengan 0, berarti dia hanya dalam bentuk AX kuadrat sama dengan 0, tanpa memiliki nilai B dan C. Selanjutnya akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat itu atau penyelesaiannya kadang dikenal juga dengan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Jika nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Jadi jika kita ganti nilai dengan nilai X, persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C akan bernilai 0, maka X tersebut merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Contohnya, di sini kita akan menyelidiki ada 3 di sini. Ada 3 persamaan kuadrat. Kita akan menyelidiki akar-akarnya, apakah memang benar dia merupakan akar persamaan kuadrat tersebut. Di sini yang A, X kuadrat dikurang 10X ditambah 16 sama dengan 0. Kita akan menyelidiki apa X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan 8 ini merupakan akar persamaan kuadrat tersebut. Kita akan mengganti atau mensubstitusikan nilai X dengan negatif 2. Ya, di sini negatif 2 dikuadratkan itu 4, dikurang dengan 10 kalikan negatif 2 itu positif 20 ditambah 16. Jadi 4 ditambah 20 ditambah 16 itu hasilnya 40, berarti tidak sama dengan 0 ya. X kuadrat ini akan kita ganti X-nya nanti dengan 8 kuadrat 64 dikurang dengan 10 dikalikan 8 negatif 80 ditambahkan lagi dengan 16. Ini tadi 64 dikurang dengan
80 itu negatif 16, negatif 16 ditambah 16 hasilnya 0. Jadi yang negatif 2 tadi bukan akarnya, dan yang 8 ini yang memenuhi, sehingga persamaan ini akan bernilai 0, sehingga akarnya hanya yang 8 ya. Yang ini yang ininya, yang X ini tidak merupakan akarnya, hanya yang ini ya, ini bukan ya, ini bukan akarnya, ini bukan akarnya, ini benar akarnya ya, karena tadi kita ganti X-nya, nilai X-nya dengan 8, dia hasilnya 0. Yang kedua, yang B, X kuadrat ditambah 2X dikurang 35 sama dengan 0. Caranya sama, kita ganti di sini X-nya dengan negatif 7. Negatif 7 dikuadratkan hasilnya 49 ditambahkan 2 kali negatif 7 negatif 14 dikurangkan dengan 35. 49 dikurang dengan 14 dikurang dengan 35 hasilnya 0. Sehingga ini benar, ini merupakan akarnya. Jadi negatif 7 ini akarnya ya. Jadi dia bernilai benar. Yang ini 5 dikuadratkan 25 ditambah 2 kali 5 10, berarti 20 tambah 25 ditambah 10 35, 35 dikurang 35 0. Jadi ini juga merupakan akarnya ya. Jadi kedua-dua ini benar akar dari X kuadrat, negatif 7 dan 5 ini akar dari X kuadrat tambah 2X dikurang 35 sama dengan 0. Kemudian yang C, 4X kuadrat ditambah 11X dikurang 3 sama dengan 0, kita masuk ganti sama. Di sini 4 dikalikan dengan hasil kuadrat dari 1/4, yaitu 4 kali 1/16, itu disederhanakan menjadi 1/4, ditambah 11 dikalikan 1/4 itu 11/4, hasilnya 12/4 itu 3. 3 dikurangkan 3, 0, jadi ini benar. 1/4 merupakan akarnya. Kita ganti lagi dengan 3, sekarang X-nya 4 dikalikan 3 berpangkat 2 itu 9, berarti 4 kali 9 36. 36 ditambah dengan 11 kali 3 33, berarti 69. 69 dikurang 3 itu sama dengan 66. Jadi yang ini bukan ya. Yang 3 ini bukan akarnya. Selanjutnya kita akan memasuki menentukan banyaknya akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, dengan syarat A tidak sama dengan 0, bisa mempunyai 2 akar atau bisa 1 akar, bahkan tidak mempunyai akar. Nah, banyaknya akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminan. Diskriminan-nya dicari dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jika ini diskriminan diperoleh D atau D-nya lebih besar 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real. Atau persamaan kuadrat mempunyai 1 akar real jika D-nya sama dengan 0. Berarti 1 akar real juga disebut dengan akar kembar. Jadi X1, X2-nya nilainya sama ya. Yang kemudian persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real jika nilai D-nya itu kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Untuk contoh lebih jelasnya, di sini saya mempunyai 3 contoh. Persamaan pertama di sini ada X kuadrat ditambah ini X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Jika kita masukkan diskriminannya, kita ganti di situ B-nya 5, A-nya 1, C-nya 6, sehingga dihasilkan nilai diskriminannya itu 1. Nah, kalau 1 berarti dia memiliki dua akar yang real yang berbeda. Jadi 2 akar real yang berbeda. Nah, seandainya nanti kita sudah mencari atau dapat menentukan akar persamaan kuadrat, maka nanti akan diperolehlah akarnya itu negatif 2 dan negatif 3. Nah, nanti kita akan menyelidikinya lagi ya. Bagaimana benarkah ini negatif 2 dan negatif 3 ini akarnya, dengan cara seperti sebelumnya tadi dengan mengganti nilai X-nya ya. Nah, untuk menentukan berapa akarnya nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Ini jika kita cari diskriminannya, didapat diskriminannya 0. Sehingga dia nanti bakalan mempunyai akar kembar, yaitu hanya 1 akar
yang real ya. Nah, nanti kalau kita cari dia akan peroleh akarnya negatif 1 ya. Di sini x kuadrat tambah x tambah 1 sama dengan 0. Itu kita cari diskriminannya, kita masukkan ke b kuadrat min 4ac akan diperoleh di sini a-nya 1, b-nya 1, c-nya juga 1. b kuadrat 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1 hasilnya negatif 3. Sehingga dia tidak ada akar real yang memenuhi atau tidak ada nilai x yang real yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Jadi atau tidak ada nilai x yang real agar membuat persamaan kuadrat ini menjadi 0 ya. Jadi atau kadang dikatakan tidak punya akar ya, atau himpunan kosong. Selanjutnya kita menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, akar persamaan kuadrat bisa ditentukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkap kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Yang terakhir nanti kita akan menyusun persamaan kuadrat jika kita ketahui akar-akarnya ya. Yang pertama menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, di sini ada bentuk kuadrat x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di sini a-nya bernilai 1. Jadi untuk persamaan ini hanya berlaku untuk yang a-nya sama dengan 1. Jadi x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 kita rubah menjadi x tambah p dikalikan dengan x tambah q sama dengan 0. Ya, di sini karena a-nya sama dengan 1. Jadi ini khusus yang a-nya sama dengan 1. Nilai p dan q nanti kita akan pilih dengan syarat p tambah q sama dengan b, p kali q sama dengan c. Jadi nanti kata kuncinya ada di sini. Kita lihat dulu, perhatikan nilai C-nya. Kita mencari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya C dan dijumlahkan hasilnya nanti B. Jadi ini hanya merubah bentuknya saja. Nilainya tidak berubah. Setelah kita rubah bentuknya, nanti kita akan menentukan akarnya dengan menjabarkannya. Setelah kita rubah bentuknya menjadi x tambah p dikalikan dengan x tambah q sama dengan 0, kita jabarkan. Kita bagi menjadi 2. X tambah p sama dengan 0 atau x tambah q sama dengan 0. X diperoleh dengan nilai negatif P, X yang selanjutnya diperoleh dengan negatif Q. Jadi ada dua nilai di sini. X yang pertama yang akan memenuhi nanti itu negatif P dan negatif Q yang disebut dengan akar persamaan x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, seandainya nanti atau jika nanti a-nya tidak sama dengan 1, maka ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dirubah menjadi 1 per a dikalikan dengan ax tambah p dikalikan lagi dengan ax tambah q sama dengan 0 dengan syarat, ini syarat yang pertama sama, p tambah q sama dengan b, dan yang kedua ini agak berbeda, p kali q-nya nanti harus sama dengan a kali c. Jadi nanti kita cari dulu a kali c-nya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama yang A, x kuadrat dikurang 16x tambah 55 sama dengan 0. Ini penyelesaiannya. Di sini kita lihat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 16, C-nya sama dengan 55. Nah, kita akan memilih yang menghasilkan 55 ini 1 kali 55, 5 kali 15 ya. Nah, kenapa dipilih negatif? Karena di sini B-nya negatif, negatif 16. Kita akan memilih P-nya negatif 5 dan Q-nya negatif 11. Karena apa? Karena negatif 5 ditambah negatif 11 itu negatif 16. Dan negatif 5 dikalikan negatif 11 itu 55. Jadi keterampilan berhitung di sini diperlukan sekali ya. Paham materi tapi tidak bisa berhitung, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Sehingga x kuadrat dikurang 16x ditambah 15 sama dengan 0 kita rubah menjadi x dikurang 5 dikalikan dengan x dikurang 11 sama dengan 0. Sehingga setelah kita rubah x kuadrat dikurang 5 dikalikan dengan x dikurang 11 sama dengan 0, kita jabarkan menjadi x dikurang 5 sama dengan 0 atau x dikurang 11 sama dengan 0. Ini untuk yang x kurang 5 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 5, dan x kurang 11 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 11. Bagaimana dapat 5, dapat 11? Ini dengan menggunakan persamaan linear ya, waktu kelas 7 kita sudah mempelajarinya, kalian sudah mempelajarinya. Ini dengan
menambahkan kedua ruas, mengurangkan kedua ruas dengan negatif 5, sehingga di sini sebelah kiri sama dengan sisa X dan sebelah kanan sama dengan menjadi 5. Ya, itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi sehingga diperolehlah akar persamaan X kuadrat kurang 6X tambah 55 adalah 0, sama dengan 0 adalah 5 dan 11. Contoh yang B, ini hampir sama, hanya di beda tandanya ya. Nah, di sini kita perhatikan A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 32. C-nya negatif 32. Kita mencari, nah karena ini negatif berarti salah satunya pasti positif, satunya yang negatif. Kita perhatikan B-nya negatif 4. Berarti angka yang lebih besar itu yang negatif. Ya, kita pilihlah perkalian yang menghasilkan 32 itu 1 kali 32, 2 kali 16, 3 kali 4 kali 8. Ya, dimana nanti kita cari yang kalau dijumlahkan hasilnya itu negatif 4. Berarti yang besar nanti kita cari yang negatif. Jadi kita pilih nanti ini P-nya 4, Q-nya negatif 8. Karena 4 tambah negatif 8 negatif 4, 4 kalikan negatif 8 hasilnya negatif 32. Kita rubah bentuk X kuadrat kurang 4X dikurang 32 sama dengan 0 menjadi X tambah 4 dikalikan dengan X kurang 8 sama dengan 0. Setelah itu untuk mendapatkan akarnya kita jabarkan menjadi X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 8 sama dengan 0. Untuk yang X tambah 4 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan negatif 4, dan untuk X kurang 8 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 8. Sehingga diperolehlah akar persamaan X kuadrat dikurang 4X dikurang 32 sama dengan 0 itu adalah negatif 4 dan 8. Contoh yang C. Nah, di sini positif semua. Positif semua, jadi kita akan mencari akarnya. Di situ kita lihat A-nya sama dengan 1, B sama dengan 10, C sama dengan 24. Kita akan mencari perkalian yang menghasilkan 24, yaitu seperti 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Kita akan cari yang memenuhi, kita akan pilih 4 dan 6, P-nya 4, Q-nya 6. Dimana 4 tambah 6, 10, 4 kali 6, 24. Sehingga X kuadrat tambah 10X tambah 24 dikurang sama dengan 0, kita rubah menjadi X tambah 4 dikalikan X tambah 6 sama dengan 0. Ini kita akan mencari akarnya. Persamaan tersebut yang sudah kita rubah, kita jabarkan menjadi X tambah 4 sama dengan 0 atau X tambah 6 sama dengan 0. Dari X tambah 4 sama dengan 0 kita peroleh X sama dengan negatif 4. Dari X tambah 6 sama dengan 0 kita peroleh X sama dengan negatif 6. Sehingga kita peroleh akarnya negatif 4 dan negatif 6. Selanjutnya untuk D, ini contoh yang A-nya tidak sama dengan 1. Persamaannya berbeda sedikit dan syaratnya juga berbeda. Ingat tadi kita perhatikan di sini A-nya 2 ya, berarti tidak sama dengan 1, A-nya 2, B-nya 7, C-nya sama dengan 6. Langkah pertama adalah kita dengan mengalihkan A kali C. Kita lihat A-nya, kita lihat C-nya. A kali C-nya ya berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Kita akan mencari bilangan yang dikalikan itu 12, yang dijumlahkan nanti 7. Nah, perkalian yang menghasilkan 12 itu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, ini kebetulan positif semua, agak mudah kita menghitungnya. Yang dijumlahkan hasilnya 7 itu adalah 3 dan 4. P-nya kita pilih 3, Q-nya kita pilih 4. Kenapa tadi? Karena 3 tambah 4 itu 7. Ini kita revisi di sini. Nah, 3 tambah 4 itu 7. Maaf, ada ini harusnya 7 di sini. Jadi saya ulangi, itu seharusnya 7 ya. Jadi ini harusnya 7, bukan 10 ya. Jadi ini salah, ini harusnya 4 tambah 3 ya, tuh 7 ini. Jadi 3 kali 4 itu 12 ya. X kuadrat ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0 akan kita rubah menjadi ini tadi yang 1/A dikalikan 2A ditambah P dikalikan lagi dengan 2A ditambah dengan
Q. Kita ganti tadi A-nya di sini dengan 2 ya, yang A kita ganti 2, yang P kita ganti 3, yang Q kita ganti 4, sehingga diperolehlah 1/2 X dikalikan 2X ditambah 3 dikalikan dengan 2X tambah 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kalau kita kalikan dengan suku pertama, dia memang menghasilkan 2X, bisa saja tidak masalah, dikalikan ke sini juga tidak masalah ke salah satunya. Tapi sini kita memilih yang 2X tambah 4 yang kita kalikan 1/2. Atau kita bagi 2. Ini 2X tambah 3-nya tetap, yang 2X tambah 4 kita kalikan 1/2 sehingga menjadi X ditambah 2. Jadi dia berubah menjadi 2X tambah 3 dikalikan X tambah 2 sama dengan 0. Dijabarkan menjadi 2X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Dari yang ini kita peroleh dari 2X tambah 3 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 3/2 dari mana? Ini pindah ruas, kedua ruas dikurang 3, sini sisa 2X. Ini ya, kalau kita ini kita sebelum dapat ini sama dengan negatif 3 ya sebelumnya ya. Nah, baru pindah ruas ini menjadi negatif 3/2. Yang satunya ini dari X tambah 2 sama dengan 0 menjadi X sama dengan negatif 2. Sehingga akar-akarnya kita peroleh negatif 2 dan negatif 3/2. Ini saya urut dari negatif yang terkecil ya. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkap kuadrat sempurna ya. Bentuk kuadrat sempurna yaitu X tambah P sama dengan 2 dan X kurang P sama dengan 2. Jadi ini kita akan rubah menjadi bentuk X tambah P kuadrat sama dengan 0. Kita rubah ini sehingga nanti kita memperoleh akar-akarnya. Untuk lebih jelasnya ini contohnya. Ada 3 contoh di sini. 2X kuadrat tambah 5X kurang 12 sama dengan 0. Yang B negatif X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Yang C X kuadrat dikurang 2X tambah 2 sama dengan 6. Untuk lebih jelasnya kita selesaikan. Untuk yang A. Untuk A di sini 2X kuadrat tambah 5X kurang 12 sama dengan 0. Kita akan merubahnya menjadi bentuk X tambah P dikuadratkan sama dengan 0 ya. Kita merubah ininya, kita rubah ini supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Nah, ini supaya menjadi kuadrat sempurna dia A-nya harus sama dengan 0, sama dengan 1, sehingga nih kita lihat koefisien dari A-nya adalah 2. Jadi semuanya kita bagi dengan 2. X kuadrat kita bagi 2 itu tinggal X kuadrat, 5 dibagi 2 jadi 5/2X ya, ini 5/2X. Negatif 12 dibagi 2 jadi negatif 6. Jadi ini berubah karena kita bagi dengan 2. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Setelah itu kedua ruas kita kita tambahkan dengan 6 sehingga 6 ini atau kita bilang kadang dibilang ini pindah ruas ya. Padahal kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Nah, setelah itu ini hanya merubah bentuk saja. Kita akan merubahnya, kita tambahkan dengan, ini kenapa ditambah 5/4 dari mana? Kita tambahkan dengan nilai B, ya, dengan nilai B dibagi dengan, nilai B dibagi dengan 2. Nilai B dibagi dengan 2 dikuadratkan. Nilai B dibagi dengan 2 dikuadratkan. Ingat, nilai B dibagi 2 dikuadratkan. Dari mana ini? Ini dari nilai B dibagi 2 dikuadratkan ya. Ini dari nilai B dibagi 2 kita kuadratkan. Itu ya. Dari mana itu? Jadi dari situ ya. Sama, ini berlaku juga. Nilai B dipangkatkan 2 dikuadratkan. Jadi ini B-nya 5/2 dibagi 2 baru kita kuadratkan ya. 5B, ini B-nya berapa? B-nya 5/2, 5/2 dibagi 2. Nah, itu sama dengan 5/2 kali 2, sehingga menjadi 5/4 dipangkatkan dengan 2. Nah, ini juga menjadi 5/4 dibagi, ini dipangkatkan 2, sama-sama dijumlah ya.
Nah, setelah itu ini sudah merupakan bentuk kuadrat sempurna. Ini kalau kita faktorkan ini menjadi dirubah ini menjadi X tambah 5. Ini tinggal di sini berapa P-nya? Ya P-nya ini. P-nya ini merupakan B per 2 dipangkatkan 2. B dibagi 2 dipangkatkan dengan 2. Ya. Ini adalah nilai P-nya. Kan tadi X ditambah P dipangkatkan 2. Kita rubah menjadi tersebut ya. Nah, kalau untuk yang sebelah sini tinggal dipangkatkan. Ya, diperolehlah ini. Yang ini kita hitung, yang ini biarkan ditulis yang sama menjadi X 5 per 4 dipangkatkan 2, yang ini yang kita hitung 6 ditambah 5, 25 per 16 ya. Ini harus pintar berhitung, ini bilangan pecahan. Ya, kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh 121 per 16. Ya. Bentar. Saya ulangi. Ini sehingga diperoleh ini. Ini kan ada pangkat 2-nya. Jadi kedua ruas kita akarkan. Nah, ini kalau diakarkan ini menjadi X tambah 5 per 2. Nah, ini kalau diakarkan menjadi plus minus. Ya, untuk ini harus ada plus minus. Karena ada dua nilai akar, yang satunya nanti. Jadi ini plus minus. Plus minus kenapa? Karena mau positif mau negatif, nanti kalau dipangkatkan 2 hasilnya sama ya. Jadi plus minus. Akar 121 per 16. Jadi hasilnya adalah plus minus 11 per 4. Setelah itu, nah ini kita jabarkan, kita pindah, ini pilih yang ditambah ya. Ini yang positif, ini yang negatif. Nah, ini yang positif diperolehlah X sama dengan 3 per 2, ini yang negatifnya diperolehlah negatif 4. Jadi akarnya negatif 4 dan 3 per 2. Untuk lebih jelasnya masih ada contoh yang kedua, yang B. Ya, caranya sama. Ini yang B, negatif X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Dia belum X, bentuk X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, sehingga ini kita bagi dengan negatif 1 ya. Negatif X kuadrat dibagi negatif 1 ya, X kuadrat. Negatif 5X dibagi dengan negatif 1, hasilnya 5X. Ini positif 6 dibagi dengan negatif 1, hasilnya negatif 6. Sehingga diperoleh X kuadrat tambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Yang C-nya kita pindah ruaskan, atau kedua ruas kita kita tambahkan dengan negatif, kita tambahkan dengan 6. Ya, jadi pindah ruas ya. Karena ini negatif, pindah ke ruas kanan menjadi positif 6, atau biasa kita kenal dengan kedua ruas dengan ditambahkan dengan 6. Membuat 6 ini 0, di sini yang bertambah jadi 6 ya. Nah, ini supaya bisa menjadi kuadrat sempurna, kita lihat tadi, ingat tadi, ini kita tambahkan dengan B per 2 dipangkatkan 2 ya. B-nya 5 berarti 5 per 2 dipangkatkan 2. Sama-sama kedua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan. Di sini 5 per 2 sudah. Jadi ini sudah kita dapat. Kalau sudah bentuknya X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 seperti ini sudah kita bisa rubah ya. Ini tinggal jadi X tambah P dikuadratkan ya. Ini berarti dianya X tambah apanya, P-nya diganti dengan 5 per 2. Tinggal ambil yang di dalam kurungnya ini ya. Ini jadi dianya B per 2 dikuadratkan sudah seperti ini. B per 2-nya. B per 2-nya inilah yang nilai P-nya ya. Nah, dibagi sudah. Ini menjadi kedua ruas ditambah, yang di sini kita hitung 5 pangkat 2, 25, 2 pangkat 2, 4. Kita hitung menjadi 49 per 4 ya, ini tetap tadi. Setelah itu kita akarkan, kedua ruas diakarkan, ini hilang pangkat 2-nya, di sini menjadi plus minus akar 49 per 4. Sehingga X tambah 5 per 2 sama dengan plus minus 7 per 2, ini supaya enak kita jabarkan. Ini yang diambil nilai positif ya. Ini yang nilai negatifnya karena ada plus minus. Sehingga yang dari positifnya ini kita perolehlah nilai 1, yang dari negatifnya diperolehlah nilai negatif 6. Nah, ini diurut jadi negatif, akarnya negatif 6 dan 1. Ini contoh yang C. Ya, ini hampir sama. Ini tidak perlu dikali lagi atau dibagi lagi ya. Karena dia sudah bentuk X kuadrat tambah BX tambah C, sudah gampang kita
berubahnya. Di sini kita lihat X kuadrat dikurang 2X tambah 2, kita pindahkan C-nya menjadi X kuadrat dikurang 2X, ini kedua ruas kita kurangkan dengan negatif 2 sehingga menjadi X kuadrat dikurang 2X sama dengan negatif 2. Kita lihat tadi B-nya berapa? B-nya 5. Ya, hampir sama seperti contoh B. B-nya 5 berarti 5 per 2 dipangkatkan dengan 2. Jadi kedua ruas ditambahkan dengan 5 per 2 dipangkatkan 2. Ingat, kalau sudah seperti ini tinggal ditambahkan kedua ruas dengan B per 2 dipangkatkan 2 ya. Nah, ini sudah. Yang sini yang kita hitung, ini tetap kita tulis, bagian kiri tetap sama, yang bagian kanan ini kita hitung. Yang 5 pangkat 2 itu 25, 2 pangkat 2 itu 4, jadi kita hitung lagi, operasikan ini jadi 49 per 4. Nah, setelah sampai di sini baru kedua ruas kita akarkan. Yang sebelah kiri menjadi X tambah 5 per 2 sama dengan yang sebelah kanan menjadi plus minus akar 49 per 4. Jadi di sini X tambah 5 per 2 sama dengan plus minus 7 per 2 sehingga diperoleh hampir sama ya. Ini menjadi ditambahkan sehingga hampir sama, dapatnya ini yang nilai positif, ini yang negatif, hampir sama dengan yang contoh B tadi, sama ya. Nah, ini hampir sama, ini diperolehlah akarnya negatif 6 dan 1 ya. Selanjutnya ini yang terakhir yaitu dengan rumus ABC. Jadi ada 3 cara. Pertama tadi dengan memfaktorkan, kedua tadi dengan melengkap kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini menggunakan tadi yang namanya diskriminan juga di dalamnya ya. Dari penurunan rumus nanti akan diperolehlah negatif B ditambah atau plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, ini dikenal dengan rumus ABC atau rumus kuadratrik. Untuk lebih jelasnya nanti kita ke soal. Untuk penurunan rumus, bagaimana dapat rumus tadi, ada langkah-langkahnya di buku paket, itu bisa kita lihat ya. Ini contoh yang saya ambil satu contoh. Di sini 4X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya sama dengan 4, B-nya negatif 5, C-nya negatif sama dengan 1. Tinggal kita masukkan ke rumus ini, kita ganti nilai B-nya, kita ganti nilai C-nya, A-nya, kita ganti nilai C-nya ya. Setelah dimasuk digantikan, kita hitung. Setelah dihitung seperti ini, sehingga diperoleh ini plus minus ya. Yang ini plus minus hampir sama. Yang plus itu nanti untuk yang akar yang pertama, yang minusnya ini atau yang ditambah itu untuk akar yang pertama, yang dikurang itu untuk akar yang kedua. Nah, di sini diperoleh 5 di plus minus atau 5 ditambah dan dikurang 3 plus minus 3 per 8. Nah, yang untuk pertama kita ambil yang ditambah atau yang plusnya ya. Jadi X1 nya 5 tambah 3 per 8, 5 tambah 3 8, 8 per 8 itu 1, 5 dikurang 3 itu 2 per 8 disederhanakan menjadi 1 per 4. Jadi akarnya yang diperoleh dengan rumus ABC memang lebih cepat, tapi perlu perhitungan. Kadang ada yang cepat dengan pemfaktoran, kadang yang cepat dengan pelengkap kuadrat sempurna, kadang ada yang cepat dengan akar bentuk kuadratik atau rumus ABC ya. Di sini jadi diperoleh akarnya 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 sama dengan 0. Yang pertama itu 1 per 4. Dan yang kedua adalah 1 ya. Selanjutnya kita masuk menyusun akar kuadrat ini, menyusun persamaan kuadrat jika kita ketahui akar-akarnya. Nah, seandainya kita ketahui akarnya itu P dan Q, maka bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut ya. Ini yang pertama. Jadi kita cari nilai P dan nilai Q-nya ya. Di sini tinggal ganti PQ-nya, kita masukkan, kita ganti. Bisa juga nanti di sini sehingga berubah menjadi X kuadrat dikurang P tambah Q ya, dikalikan X ditambah dengan P kali Q sama dengan 0. Bisa langsung nilai dari sini, kita bisa langsung masukkan nilai P-nya, kita ganti di P-nya di sini, Q-nya di sini, nanti kita hitung. Untuk lebih jelasnya ini contohnya.
Nah, di sini diketahui ya, persamaan kuadrat itu mempunyai akar P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut ya. Kita ketahui di sini P tambah Q sama dengan 2. P kali Q sama dengan ya, ini 2 tambah negatif 3 negatif 1. P kali Q-nya 2 dikalikan negatif 3 negatif 6. Tinggal kita ganti masuk di sini. Kita tulis bentuk umumnya tadi. Yang X kuadrat dikurang P tambah Q dikalikan Q ditambah P kali Q sama dengan 0. Ini P tambah Q-nya sudah kita hitung, tinggal kita ganti, yaitu negatif 1. P kali Q-nya kita ganti dengan negatif 6. Nah, ini X kuadratnya tetap negatif kali negatif itu positif, jadi ini jadi merubah jadi positif X. Ini plus atau positif dikalikan negatif ya negatif. Jadi hasilnya X kuadrat tambah X dikurang 6 sama dengan 0. Itulah persamaan kuadrat yang kita dapat jika diketahui akar-akarnya. Selanjutnya kita masuk ke penerapan persamaan kuadrat dalam masalah sehari-hari. Contohnya di sini saya ambil luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi dengan panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Nah, ini alternatifnya. Kita misalkan panjang tanahnya P meter, lebar tanahnya X meter, sehingga panjangnya sama dengan 12 tambah X meter. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, ini panjangnya tetap tulis panjang, lebarnya kita ganti dengan X ya. Nah, ini kita masuk, P-nya kita ganti dengan, supaya satu variabel, tidak ada P, tidak ada di sini, kita P-nya ganti dengan X-nya tadi ya. Jadi P-nya kita ganti dengan 12 tambah X dikalikan dengan X ya. Setelah itu ini kita kalikan menjadi 12 kali X 12X, X kali X kuadrat ya. Kita susun menjadi X kuadrat ditambah 12X dikurang 4.320 sama dengan 0. Kalian bisa menggunakan cara perfaktoran, bisa melengkap kuadrat sempurna, bisa dengan rumus kuadratik, mana yang menurut kalian mudah, sehingga nanti yang didapatkan akarnya itu 60 dan negatif 72. Tidak mungkin lebar tanah itu ini negatif, tidak ada ya. Maka kita yang memenuhi kita pilih yang 60. Untuk X sama dengan 60, maka panjang tanah adalah X tambah 12, kita ganti X-nya dengan 60. Kita ini dapatlah 72. Jadi panjang tanahnya 72 dan lebar tanahnya 60 meter. Nah, untuk pertemuan saat ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan pada materi selanjutnya, yaitu fungsi kuadrat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.